Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pak Irfan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Tetap semangat belajar walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa patuhi juga protokol kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dilihat dari waktunya ada revolusi dan evolusi, dilihat dari pengaruhnya ada besar dan kecil, dan dilihat dari perencanaannya ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, anak-anak harus mengetahui faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Baik anak-anak, yang pertama yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor yang pertama yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Jelas, dengan adanya pertambahan atau berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak pada perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Suatu wilayah yang tadinya penduduknya sedikit, ketika bertambah jumlah penduduknya akan menjadi padat atau wilayah perkotaan. Berarti akan terjadi yang namanya perubahan sosial budaya. Yang kedua yaitu penemuan baru. Karena ditemukannya suatu teknologi atau penemuan yang baru baik di bidang komunikasi maupun transportasi akan menyebabkan perubahan pada suatu wilayah. Seperti contohnya pedesaan yang awalnya sulit dijangkau, ketika ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan adanya jaringan internet, adanya sarana seperti jalan penghubung, akan menyebabkan wilayah tersebut terjadi perubahan sosial budaya. Yang ketiga yaitu konflik. Dengan adanya konflik, jelas pertentangan atau perselisihan, baik karena perbedaan pendapat maupun perbedaan ideologi, akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Pada awalnya masyarakat yang hidup aman, tentram, damai, tapi ketika terjadi suatu konflik, maka keadaan masyarakat pun berubah, baik susunan ataupun kehidupan masyarakat. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Dengan terjadinya revolusi atau terjadinya pemberontakan, maka akan membawa suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satu contohnya adalah peristiwa reformasi 1998. Peristiwa tersebut menyebabkan berbagai perubahan, seperti perubahan kepala negara, struktur kabinet, sampai diperbolehkannya penyampaian pendapat dan kritikan kepada masyarakat. Yang faktor yang kelima yaitu perubahan lingkungan alam. Salah satunya bisa terjadi karena bencana alam. Ketika terjadi bencana alam tsunami, maka akan terjadi perubahan sosial budaya. Lingkungan alam di sekitar akan mengalami suatu perubahan. Masyarakat di sekitar pantai pasti akan direlokasi ke tempat lain dan membuat mereka mau tidak mau mengubah mata pencaharian mereka. Faktor yang keenam ada peperangan. Dengan terjadinya peperangan, jelas akan mengakibatkan suatu negara tersebut mengalami perubahan. Negara maju yang tadinya kaya raya karena berperang bisa jadi menjadi negara miskin karena membutuhkan biaya yang sangat besar dalam berperang dan perang bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dari situlah terjadi suatu perubahan sosial budaya. Faktor yang terakhir yaitu adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh budaya masyarakat lain itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada difusi, yaitu proses
perbedaan budaya dari orang satu ke orang lain. Contohnya, perubahan pada pengolahan lahan pertanian dari tenaga hewan atau manusia diganti menjadi mesin traktor. Yang kedua, ada akulturasi, yaitu adanya persamaan unsur-unsur budaya yang baru. Contohnya, pada bangunan Masjid Menara Kudus atau berkembangnya musik rap Jawa. Yang ketiga ada asimilasi, yaitu proses dua kebudayaan yang menjadi kebudayaan baru. Yang keempat ada penetrasi, yaitu proses perembesan budaya kepada masyarakat baik secara damai maupun secara paksaan. Yang kelima ada invasi, yaitu masuknya budaya asing ke dalam budaya masyarakat dengan cara penaklukan daerah. Dan yang terakhir ada milenarisme, yaitu munculnya perubahan sosial yang baru, yang pada awalnya masyarakat tertindas itu pada akhirnya memiliki kedudukan dalam status sosial masyarakatnya. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Sekarang, bagaimana faktor penghambatnya? Mengapa dalam suatu daerah bisa juga tidak terjadi perubahan sosial budaya? Faktor yang pertama yaitu kehidupan masyarakat yang terasing. Karena daerah atau wilayahnya tersebut jauh dari perkotaan, terasing, maka sulit masuk juga perubahan-perubahan yang terjadi. Akibatnya tidak terjadi suatu perubahan sosial budaya. Faktor yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Suatu wilayah yang tertinggal ilmu pengetahuan dan teknologi jelas tidak akan berkembang. Maka wilayah tersebut juga tidak terjadi perubahan sosial budaya. Faktor yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang masih tradisional. Seperti contohnya pada suku Baduy, mereka masih memegang teguh adat leluhur mereka. Walaupun sudah terjadi modernisasi, namun di sana masih saja memegang tradisi atau adat mereka, sehingga tidak terjadi suatu perubahan sosial budaya. Mereka masih menjalankan tradisi-tradisi yang ada yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Selanjutnya, faktor adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Adanya prasangka atas hal-hal baru tersebut akan menyebabkan adanya sikap tertutup, sehingga sulit terjadi perubahan sosial budaya. Faktor yang terakhir atau yang kelima yaitu adat istiadat. Karena kebiasaan mereka sudah berpegang teguh terhadap adat secara kuat, maka ketika masuknya budaya baru, mereka memilih untuk tidak menerimanya dan menutup diri, sehingga hal tersebut menghambat perubahan sosial budaya. Demikian penjelasan materi pada faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu tentang globalisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.